Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang meliputi Saudara Asrori Septa Sugianto, saya Futuh Rahmati Sholihah, dan Saudari Nur Ikromah. Di sini kami akan menjelaskan tentang JavaScript yang meliputi yang pertama ada HTML select, yang kedua ada HTML option, ada HTML input dan JS output. Untuk lebih jelasnya, simak video. Oke, yang pertama ada HTML select. Fungsi tag select dalam pembuatan form HTML. Tag select di dalam HTML digunakan untuk membuat objek form yang berupa list pilihan yang dapat dipilih oleh user. Biasanya tag select digunakan untuk memaksa user memilih salah satu pilihan yang tersedia. Pilihan ini telah didefinisikan pada saat form dibuat. Pada penggunaan tag select ini, kita juga membutuhkan tag option sebagai isi dari tag select. Format dasar pembuatan select dalam HTML adalah sebagai berikut. Nah, itu adalah contoh pembuatan select dalam HTML. Nah, yang kedua ini teman-teman ada HTML option. Apa sih HTML option? HTML option adalah elemen yang merepresentasikan sebuah opsi atau pilihan daftar dari alternatif. Jadi, opsi ditulis lebih dari satu sebagai daftar untuk memilih pilihan yang diinginkan oleh user. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Nah, teman-teman, ini adalah contoh coding dari tab select dan tab option. Nah, dalam tab select itu ada option, yaitu pilihan. Misal kita mau buat opsi tentang makanan favorit. Nah, di tab select nanti di dalamnya ada option. Misal kita mau nasi padang, nasi kuning, nasi putih, dan yang lainnya. Nanti hasilnya bisa dilihat di slide sebelumnya. Hai, saya Asrori Septa Sugianto, NIM 202101070032, akan melanjutkan pembahasan yaitu HTML input. HTML input elemen digunakan untuk menunjukkan sebuah inputan atau masukan dalam bentuk kotak dan sejenisnya yang dapat diedit atau diketik untuk diisi data tertentu, seperti memasukkan data diri, nama, email, tanggal, dan lain sebagainya. Elemen input merupakan elemen interaktif yang biasanya ditulis bersamaan dengan form control. Arti, semantik, dan fungsi dari input elemen dapat beraneka ragam tergantung dari atribut tipe yang digunakan. Input adalah elemen yang tidak memiliki tag penutup atau closing tag dan merupakan elemen kosong yang tidak memiliki konten, hanya terdapat atribut saja. Atribut HTML tag input diantaranya yang pertama accept. Apabila input memiliki atribut tipe file, maka atribut accept digunakan untuk menentukan tipe file yang diterima oleh server. Contohnya, ketika digunakan untuk upload sebuah file, atribut ini digunakan untuk membatasi tipe file apa saja yang boleh diupload. Lalu file extension, yaitu ekstensi file yang diawali dengan tanda titik. Contoh .document.jpg, audio atau image atau video. Yang kedua, atribut al. Jika input memiliki atribut tipe image, maka al digunakan sebagai teks alternatif pengganti dari image atau gambar tersebut. Lalu text. Yang ketiga, autocomplete, menentukan apabila input atau kontrol secara otomatis melengkapi konten yang sebelumnya telah ditulis atau tidak. Hal ini dilakukan otomatis jika on oleh browser untuk menampilkan tulisan yang sebelumnya telah diinput untuk menghindari penulisan berulang kali. Lalu on atau off. Yang keempat, autofocus, menentukan bahwa sebuah form harus fokus pada input elemen yang memiliki atribut autofocus ketika halaman dimuat. Yang kelima,
Checked. Jika input memiliki atribut tipe radio atau tipe checkbox, maka check digunakan untuk menentukan bahwa pilihan dari elemen tersebut terseleksi pertama kali ketika halaman dimuat. Lalu checked. 6. Disable. Menonaktifkan atau tidak dapat diseleksi input elemen. Lalu disable. Yang ketujuh, from. Input elemen yang menyertakan atribut from dengan value nama ID dari sebuah form elemen menunjukkan elemen input dibuat untuknya. From dengan ID tersebut. Value from ID underscore ID. 8. Formaction. Jika input memiliki atribut tipe sumbit atau tipe image, maka formaction digunakan untuk menentukan alamat URL sebuah file yang akan memproses input kontrol tersebut ketika from dikirim. Lalu URL. Yang ke-9, format type. Menunjukkan encoding tipe content meme tipe yang digunakan untuk mengirimkan data from pada sebuah server. Ini hanya berlaku untuk input dengan atribut tipe sumbit dan tipe sama dengan image. Lalu application xww dan seterusnya itu nilai bawaan default value jika atribut tidak disebutkan dan seterusnya. Yang ke-10, format. Jika input memiliki atribut tipe sama dengan sumbit atau tipe sama dengan image, maka atribut ini digunakan untuk menentukan HTTP method yang digunakan oleh browser untuk mengirim data from. Value post berkaitan dengan HTTP post method. Metode ini digunakan untuk mengirim data from yang disisipkan pada body from dan dikirim ke server. Selanjutnya, get berkaitan dengan HTTP get method. Metode ini digunakan untuk mengirim data from yang disisipkan pada URL action atribut dengan tanda tanya sebagai pemisah. Kemudian dikirim ke server. Karakter yang digunakan adalah ASCII. Yang ke-11, forma validator. Menunjukkan bahwa elemen form tidak perlu divalidasi ketika dikirim pada sebuah server. Value form validate. 12. Form target. Menentukan tempat atau target dari respon yang diterima setelah mengirim from hanya untuk input elemen yang memiliki atribut tipe sama dengan sumbit dan tipe sama dengan image. Value blank slash parent top nama frame. Yang ke-13, height. Menentukan tinggi dari elemen input hanya untuk input elemen yang memiliki atribut tipe sama dengan image. Value pixel. Yang ke-14, list. Digunakan untuk menentukan ID dari sebuah data list. Elemen yang digunakan untuk memberi daftar inputan otomatis pilihan yang diberikan. Ke-15, max. Menentukan nomor atau tanggal maksimum yang boleh dimasukkan pada sebuah elemen input. Lalu nomor dan tanggal. 16, max length. Menentukan maksimum jumlah karakter yang boleh disisipkan pada input elemen. Digunakan pada input dengan atribut tipe sama dengan teks, tipe sama dengan email, tipe sama dengan search, tipe sama dengan password, tipe sama dengan tanda petik tel, dan tipe sama dengan tanda petik URL. Lalu nomor. 17, min. Menentukan nomor atau tanggal minimum yang boleh dimasukkan pada sebuah elemen input. Value nomor dan tanggal. 18, multiple. Menentukan bahwa user boleh menyisihkan lebih dari satu value atau teks. Atribut ini hanya berlaku untuk input dengan atribut tipe sama dengan tanda petik email dan tipe sama dengan tanda petik file. Value nomor dan tanggal. Yang ke-19, menentukan nama untuk sebuah kontrol yang akan dikirim bersamaan dengan data from. Value text. 20, pattern. Menentukan pola bahasa regular expression yang akan diberlakukan pada nilai untuk sebuah input elemen. Regular expression merupakan bahasa yang sama dengan JavaScript. Value regular expression. Yang ke-21,
placeholder, menentukan teks yang dijadikan isyarat untuk user apa yang seharusnya mereka tulis. Teks ini biasanya terlihat untuk sementara, dan apabila user hendak menyisipkan karakter di dalam elemen input, teks akan menghilang dengan sendirinya atau berpindah tempat. Value text. Yang 22, read only, menentukan bahwa input elemen hanya dapat dibaca, read only, tidak dapat diedit. Value read only. Yang 23, require, menentukan bahwa konten di dalam input elemen diperlukan harus diisi dan tidak boleh dikosongkan sebelum data dikirim ke server. Selanjutnya yang 24, size, menentukan ukuran lebar sebuah kontrol dalam hitungan pixel. Nilai awal adalah 20, value nomor. Yang ke-25, atau SRC, untuk input tipe sama dengan tanda petik image, nilai dari atribut digunakan untuk penunjuk URL file sumber gambar, value URL. Yang ke-26, step, menentukan interval waktu atau jumlah dalam hitungan tertentu atau penambahan atau kelipatannya. Atribut ini bekerja dengan atribut lain yaitu min dan max. Value nomor. Yang ke-27, tipe atau jenis dari kontrol yang akan ditampilkan pada jendela browser. Jika atribut ini tidak disebutkan, maka nilainya adalah teks secara default. Value button, checkbox, color, date, dan yang terakhir week. Yang ke-28, value, menentukan nilai atau teks untuk sebuah kontrol input. Atribut ini hanya bersifat opsional, boleh ditulis atau tidak, kecuali untuk input dengan atribut tipe sama dengan radio dan tipe sama dengan checkbox, value text. Yang terakhir, atribut yang terakhir width, digunakan untuk input dengan atribut tipe sama dengan image sehingga gambar dapat diperlebar atau dipersempit seperti sebuah tombol, value pixel. Selanjutnya, input tipe teks. Tipe ini adalah tipe masukan untuk memasukkan suatu teks berupa tulisan, angka, simbol, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Elemen input, tipe sama dengan teks, name sama dengan tanda petik belajar. Nah, jika buat seperti contoh di samping, tipe teks dan nama dari input tersebut, maka hasilnya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Kedua, contoh input tipe sumbit atau buton. Tipe ini adalah tipe masukan tombol. Nah, jadi ketika kita menekan tombol ini, apa yang akan terjadi? Simpelnya seperti ini. Jadi jika dijelaskan, masukkan tipe sumbit, kemudian nama dari tombol itu adalah di dalam tanda petik itu, dan pada saat ditekan maka akan menjalankan fungsi A. Isi dari fungsi A. Nah, ini hasilnya sebelum ditekan. Saat menekan tombol daftar, maka yang terjadi adalah seperti yang ada pada gambar yang berwarna putih di bawah ini. Yang ketiga, contoh input tipe color. Seperti namanya, tipe ini adalah untuk memasukkan data berupa warna, bisa berupa warna favorit, warna gambar, dan lain-lain. Jadi contohnya seperti gambar yang berbackground hitam di bawah. Langsung ke input, tipe sama dengan color, name sama dengan warna, value ada kodenya itu pagar 234567, itu menunjukkan warna biru tua, bisa diganti dengan angka lain. Ya, hasilnya itu gambar yang berwarna putih di sampingnya itu. Yang keempat, input tipe radio atau checkbox. Tipe ini adalah tipe yang merupakan yang sering digunakan, contohnya saat kita mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, pasti ada radio button yang biasanya diisikan untuk jenis kelamin, dan ada juga checkbox yang biasanya juga saat mendaftarkan ke sekolah. Contohnya ya seperti gambar tersebut di bawah. Contoh penggunaan checkbox dan radio bottom. Perbedaan antara checkbox dan radio bottom adalah radio bottom biasanya hanya digunakan untuk memilih satu bagian atau harus memilih salah satu. Gak mungkin dong jenis kelaminnya ada dua. Maka dari itu, sedangkan checkbox kita bisa memilih satu atau lebih sesuai yang tertera. Pasti dong hobi bisa lebih dari satu,
tapi kegunaannya sama, yaitu memasukkan dan yang memilih. Sebenarnya radio bottom bisa memilih 2 atau lebih, tapi kelihatan tidak cocok menggunakan radio bottom. Misal radio bottomnya diisi dengan hobi, kan jadi sedikit agak aneh. Nah, codingnya seperti gambar di bawah ini dan hasilnya seperti yang paling samping putih. Dan yang terakhir, contoh input tipe password. Jika dilihat, kita sudah tahu tipe ini. Ya, tipe adalah tipe masukan untuk password. Biasanya kita akan menjumpai ketika kita ingin membuat Facebook, BBM, dan lain-lain. Contoh hasilnya di bawahnya tulisan dan codingnya seperti ini. Input tipe checkbox name, hobi futsal, badminton, dan input tipe sumbit, dan seterusnya. Itu udah mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang JS Output. Nah, JS Output yaitu sebuah tampilan program yang biasanya digunakan untuk memperlihatkan hasil akhir. Output biasanya ditampilkan dalam bentuk teks dengan fungsi print. Nah, dalam JS Output sendiri itu ada 4 cara dalam menampilkannya. Yang pertama, menggunakan fungsi console log. Fungsi console log adalah fungsi untuk menampilkan teks ke konsol JavaScript. Contoh penggunaannya yaitu console log dalam kurung tanda petik, kita masukin katanya semisal hello world. Nah, fungsi yang console log biasanya digunakan untuk debugging karena setiap kesalahan di JavaScript selalu ditampilkan di konsol. Selain itu, console log terdapat juga beberapa fungsi untuk debugging seperti console debug, console info, console error, dan console dir. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu seperti yang sudah tertera dalam gambar. Yang kedua yaitu menggunakan fungsi alert. Fungsi alert adalah fungsi untuk menampilkan jendela dialog. Fungsi ini sebenarnya berada pada objek window. Secara lengkap bisa ditulis seperti window.alert dalam kurung. Jangan lupa tanda petik di akhir dikasih tanda seru. Kita masukkan katanya seperti hello world. Nah, bisa juga ditulis alert saja seperti alert dalam kurung, kasih tanda petik, kita masukkan katanya. Fungsi alert hanya bisa digunakan di dalam browser saja, sedangkan pada Notes fungsi ini tidak ada. Untuk contohnya sendiri yaitu seperti yang sudah tertera pada gambar. Yang ketiga yaitu objek dokumen. Objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript. Dalam objek dokumen terdapat fungsi write untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Contohnya seperti yang sudah tertera. Nah, selain fungsi write, objek dokumen juga menyediakan berbagai macam fungsi untuk memanfaatkan dokumen HTML. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan inner HTML. Inner HTML sendiri yaitu sebuah atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner HTML kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Untuk contohnya seperti yang sudah tertera dalam gambar. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.